Kali ini tak ada maaf buat Barca dan Hansi Flick. Kekalahan telak 0-4 yang diderita Barcelona dari Atletico Madrid pada leg pertama Copa del Rey menjadi tamparan keras bagi pelatih Hansi Flick. Blaugrana tampil jauh dari ekspektasi dan takluk oleh intensitas serta efektivitas permainan tuan rumah. 4 gol kemenangan Atletico seluruhnya tercipta di babak pertama. Masing-masing lewat bunuh diri Eric Garcia, aksi Antoine Griezmann, Ademola Lookman, dan Julian Alvarez. Hasil ini menjadi bekal berharga bagi Atletico untuk menghadapi leg kedua. Sebaliknya, Barcelona kini berada dalam situasi sulit dan memerlukan usaha luar biasa untuk membalikan defisit 4 gol tersebut. Absennya sejumlah pemain kunci seperti Marcus Rashford, Rafinha, dan Pedri sudah menjadi sinyal bahaya sebelum laga dimulai. Namun, tak banyak yang memprediksi Barcelona akan runtuh sedemikian rupa di panggung semifinal. Berikut beberapa sorotan utama dari laga yang menjadi malam kelam bagi raksasa Katalan tersebut. Yang pertama, minim intensitas. Kekalahan dalam sepak bola adalah hal wajar. Bahkan, tim-tim terbaik sepanjang sejarah pun tak selalu menang. Namun, yang sulit diterima adalah kurangnya determinasi dan daya juang. Sejak menit awal, Atletico tampil lebih lapar. Anak asuh Diego Simeone selalu unggul dalam duel, lebih cepat menyambar bola kedua, serta agresif dalam menekan dan menyerang. Sebaliknya, Barcelona terlihat pasif dan lambat merespons situasi. Di babak pertama, praktis hanya ada satu tim di lapangan. Intensitas tinggi yang diperagakan tuan rumah membuat lini tengah dan belakang Barca kocar-kacir. Yang kedua, malam kelam Alejandro Balde. Secara kolektif, Barcelona tampil buruk. Tetapi performa Alejandro Balde menjadi salah satu titik terlemah yang paling mencolok. Sebagai bek kiri yang gemar overlap, Balde diharapkan mampu memberi kontribusi ofensif sekaligus disiplin bertahan. Namun pada laga ini ia gagal di kedua aspek tersebut. Umpan silangnya tak efektif, sementara sisi kirinya terus dieksploitasi oleh serangan Atletico. Beberapa kali pergerakan Giuliano Simeone dengan mudah melewati penjagaannya. Bahkan dalam satu momen Balde memberi jarak 2 yard dan tetap kalah cepat mengejar bola. Sisi kiri pertahanan Barcelona menjadi pintu masuk utama serangan tuan rumah sepanjang pertandingan. Situasi ini memunculkan pertanyaan, apakah tak ada alternatif lain di posisi tersebut untuk memberi tekanan sekaligus kompetisi internal bagi Balde? Selanjutnya, kontroversi dan kepemimpinan wasit. Laga semifinal ini juga diwarnai keputusan kontroversial. Penundaan VAR hingga 8 menit untuk menentukan keputusan offside menuai tanda tanya besar. Selain itu, 2 potensi kartu merah dalam insiden yang melibatkan Simeone terhadap Balde tak berujung pada hukuman tegas. Sejumlah keputusan lain juga dinilai inkonsisten. Dalam pertandingan sepenting semifinal Copa del Rey, bukan hanya pemain yang dituntut tampil sempurna. Perangkat pertandingan pun seharusnya menunjukkan kualitas terbaiknya, sesuatu yang terasa kurang pada malam itu. Berikutnya, taktik berani Diego Simeone yang berbuah manis. Tanpa gelandang Pablo Barrios, banyak yang meragukan kemampuan Atletico mengontrol permainan. Namun, Diego Simeone justru memilih pendekatan agresif. Ia menurunkan 4 pemain berorientasi menyerang dan mendorong timnya bermain cepat melalui serangan balik. Strategi ini sukses besar. Pergerakan Giuliano Simeone di sisi sayap, tusukan Ademola Lookman ke tengah, kecerdikan Antoine Griezmann dalam mencari ruang, serta kreativitas Julian Alvarez membuat garis pertahanan tinggi Barcelona tampak rapuh. Gol keempat yang dicetak Alvarez disambut ledakan emosi luar biasa dari publik Metropolitano. Performa ini menjadi pengingat bahwa Atletico tetap tim yang sangat berbahaya, terutama saat bermain di kandang dengan dukungan penuh supporter. Yang terakhir, kedalaman skuad Barcelona dipertanyakan. Absennya Rafinha dan Marcus Rashford memaksa Hansi Flick meracik ulang komposisi lini depan. Ia memasang Ferran Torres sebagai penyerang tengah
dengan dukungan Fermin Lopez dan Dani Olmo dari sisi kiri. Namun, eksperimen itu tak berjalan sesuai rencana. Keseimbangan pemain Barcelona berantakan. Lopez memang aktif, tetapi kurang efektif. Olmo nyaris tak terlihat kontribusinya. Torres pun gagal memberi dampak signifikan dan menyia-nyiakan peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan. Keputusan Flick menarik Marc Casado dan memasukkan Robert Lewandowski pada menit ke-36 menunjukkan adanya pengakuan bahwa strategi awal keliru. Kekalahan ini menegaskan betapa absennya satu atau dua pemain kunci bisa mengacaukan sistem permainan Barcelona. Jika ingin membalikan keadaan di leg kedua, Flick membutuhkan kembalinya para pemain inti secepat mungkin. Tulis di kolom komentar jika ada tambahan analisis, kenapa Barcelona bisa remuk di kandang Atletico ya gengs? Atletico Madrid hancurkan Barcelona. Atletico Madrid menunjukkan performa paling impresif mereka musim ini dengan membungkam Barcelona 4-0 pada leg pertama semifinal Copa del Rey. Keempat gol Los Colchoneros dicetak oleh bunuh diri Eric Garcia di menit ke-7, Antoine Griezmann di menit ke-14, Ademola Lookman di menit ke-33, dan Julian Alvarez di menit ke-45+2. Hasil ini membuat Barcelona membutuhkan keajaiban remontada di leg kedua nanti. Catatan buruk Barcelona. Barcelona kebobolan 4 gol sebelum turun minum. Sebuah situasi yang baru terjadi pada kedua kalinya sejak musim 2004-2005. Satu-satunya kejadian serupa sebelumnya terjadi pada perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich pada Agustus 2020 dalam laga yang berakhir dengan kekalahan telak 8-2. Laga yang dipenuhi kejadian tak terduga. Eric Garcia menjalani salah satu pertandingan paling sulit dalam karirnya. Sebuah sapuan yang berujung gol bunuh diri disusul kartu merah di menit-menit akhir merangkum malam kelam Barcelona saat Atletico Madrid meraih kemenangan meyakinkan 4-0. Keributan pecah saat Atletico hajar Barcelona. Ketegangan memuncak di penghujung pertandingan saat Atletico memastikan kemenangan telak 4-0 atas Barca. Adu argumen dan keributan mewarnai akhir laga, mencerminkan frustasi yang meluap dari kubu Blaugrana. Situasi panas ini bukan kali pertama terjadi. Keributan serupa juga sempat muncul ketika Barcelona tumbang di Bernabeu usai dikalahkan Real Madrid, menegaskan bahwa hasil buruk kerap memicu emosi para pemain Blaugrana. Brentford versus Arsenal, The Gunners tertahan. Bertandang ke markas Brentford, Arsenal ditahan 1-1 oleh tuan rumah. Sempat unggul lewat aksi Noni Madueke di menit ke-61, tuan rumah berhasil menyamakan skor di menit ke-71. Hasil ini memangkas keunggulan The Gunners atas City di peringkat kedua. Sementara Brentford berada di posisi ke-7 dengan raihan 40 poin. The Gunners mulai was-was di salib City. Hasil imbang saat melawan Brentford membuat jarak poin Arsenal dengan City menjadi terpangkas. Situasi ini membuat pasukan Mikel Arteta tentunya menjadi was-was. Arteta menyarankan para pemainnya harus cepat bangkit, karena City bakal terus menekan mereka hingga akhir musim. Lengah sedikit, posisi puncak pun terancam tergeser.
Kylian Mbappe diragukan tampil lawan Real Sociedad. Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan jelang laga penting Real Madrid melawan Real Sociedad. Mega bintang Prancis ini dikabarkan beresiko absen karena masalah cedera lutut. Cedera ini menyerang lutut kiri Mbappe yang sebelumnya sempat membuatnya absen beberapa pertandingan pada Desember lalu. Tanpa Mbappe, lini serang Real Madrid akan kehilangan tumpuan utama mereka. Raheem Sterling gabung Feyenoord. Raheem Sterling telah menemukan klub baru usai putus kontrak dengan Chelsea. Winger Inggris itu merapat ke salah satu raksasa Liga Belanda, Feyenoord. Sterling dikontrak Feyenoord hingga akhir musim ini saja. Ia akan dilatih ex penyerang Arsenal dan Manchester United, Robin van Persie. Manchester City gandeng BYD sebagai mitra baru. Manchester City resmi menjalin kerjasama dengan BYD Group, produsen kendaraan energi terkemuka di dunia. Kemitraan ini memberi kesempatan bagi BYD untuk berinteraksi dengan basis penggemar Manchester City di seluruh dunia. Logo BYD akan muncul di lengan baju latihan tim utama putra, sementara tim putri akan menampilkan logo mulai musim depan. Nottingham tunjuk Vitor Pereira. Menurut sejumlah sumber, Vitor Pereira telah mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih kepala baru Nottingham Forest. Apabila resmi ditunjuk, Forest akan mencatatkan sejarah sebagai klub pertama di Premier League yang memiliki 4 pelatih kepala tetap dalam satu musim. Jam bermain Nunes terbatas. Darwin Nunes dipastikan tidak masuk dalam skuad Al Hilal untuk ajang Liga Pro Saudi. Penyerang asal Uruguay tersebut hanya akan didaftarkan untuk tampil di Liga Champions Asia, menyusul penyesuaian komposisi skuad setelah kedatangan Karim Benzema. Situasi ini membuat Nunes dan Pablo Mari hanya tersedia untuk kompetisi tertentu. Tekan kontrak baru, Tuchel tangani Inggris sampai 2028. Thomas Tuchel menekan kontrak baru dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris. Ia akan menangani timnas Inggris hingga 2028. Ini berarti Tuchel kemungkinan akan memimpin Inggris saat menjadi tuan rumah Euro 2028 bersama Wales, Skotlandia, dan Republik Irlandia. Tuchel mengaku menikmati pekerjaan saat ini dan tak berpikir panjang untuk memperpanjang kontrak. Arne Slot puji kematangan Luis Diaz di Bayern. Arne Slot baru-baru ini berbicara soal Luis Diaz, mantan anak asuhnya di Liverpool yang kini bersinar bersama Bayern Munich. Sang pelatih mengaku merindukan sang pemain di timnya, namun ia bangga dengan kontribusi Diaz bersama raksasa Jerman tersebut. Bayern membayarkan biaya sebesar 75 juta euro musim panas lalu untuk mendaratkan Diaz dari Liverpool. Slot mengakui bahwa tawaran fantastis untuk pemain muda jelas sulit ditolak untuk membantu finansial tim. Kai Havertz lagi-lagi alami cedera. Arsenal kembali diterpa kabar kurang sedap jelang rangkaian pertandingan penting di berbagai kompetisi. Kai Havertz dilaporkan mengalami masalah otot dan terancam menepi dalam beberapa pekan ke depan, tepat saat The Gunners memasuki periode krusial musim ini. Kondisi ini menjadi pukulan baru bagi Arsenal dan Mikel Arteta. Pasalnya, Havertz baru saja kembali dari cedera lutut yang membuatnya absen hampir sepanjang paruh pertama musim.
Dongeng Antoine Semenyo di Manchester City. Antoine Semenyo benar-benar menikmati kehidupan barunya di Manchester City. Ia tidak pernah bermimpi bisa secepat ini bersinar di Etihad Stadium. Pemain asal Ghana itu kembali menjadi bintang kemenangan tim. 1 gol dan 1 assist ia sumbangkan saat melawan Fulham pada lanjutan Liga Inggris. Statistiknya kini sangat mentereng bersama skuad The Citizen. 5 gol sudah ia cetak hanya dalam 8 penampilan. Inter bidik Vicario, Juve siap menikung. Inter Milan menjadikan kiper Tottenham Guglielmo Vicario sebagai target utama untuk menggantikan Jan Sommer pada musim 2026-2027. Namun rencana Nerazzurri terancam oleh Juventus yang juga meminati kiper timnas Italia tersebut. Kiper asal Italia ini memiliki segudang pengalaman di Serie A dan dikabarkan akan mempertimbangkan untuk kembali ke Italia jika ada klub papan atas yang meminangnya. Meski ia masih merasa bahagia di Tottenham. Juventus wajib permanenkan Openda. Juventus kemungkinan besar wajib mempermanenkan Lois Openda musim panas nanti, begitu masa pinjamannya dari RB Leipzig berakhir. Pasalnya dalam kontrak pinjaman Openda tertera klausul yang mewajibkan pembelian jika Bianconeri finish di 10 besar Serie A. Saat ini Juventus duduk di peringkat 4 dengan torehan 46 angka, terpaut 17 angka dari Sassuolo di peringkat ke-11. Meski musim kompetisi 2025-2026 masih panjang, nyaris mustahil The Old Lady akan terpuruk di bawah 10 besar akhir musim nanti. Karir spesial Cesc Fabregas di Como. Perjalanan Fabregas bersama Como terbilang cepat dan penuh dinamika. Stabilitas permainan dan kepercayaan diri skuad menjadi bukti bahwa proyek jangka panjang Fabregas mulai berbuah hasil nyata. Puncak terbaru datang saat Como secara mengejutkan menyingkirkan Napoli melalui adu penalti. Como mungkin bukan raksasa Italia, namun di bawah komando Fabregas, klub dari tepi Danau Como itu sedang menulis ulang sejarahnya. Dan sepak bola Italia kini punya kisah baru yang patut diperhitungkan. Presiden Lazio tekankan pentingnya juara Coppa Italia. Presiden Lazio Claudio Lotito menekankan pentingnya menjuarai Coppa Italia bagi klubnya, terutama di musim yang tidak biasa ini bagi mereka. Tim besutan Maurizio Sarri itu baru saja memastikan lolos ke semifinal setelah menang adu penalti melawan juara bertahan Bologna. Lotito telah mengalokasikan bonus sebesar 2 juta euro untuk diberikan kepada para pemain Biancocelesti apabila mereka bisa memenangkan piala domestik musim ini. Arda Güler jadi sasaran perundungan di Real Madrid. Arda Güler memulai musim ini dengan performa yang bagus untuk Real Madrid. Namun seiring berjalannya musim, kritik muncul tentang gaya bermainnya yang stagnan. Manajer Güler di awal karirnya, Serhat Pekmesci, baru-baru ini berbicara tentang situasi mantan anak didiknya di Madrid. Saya menyuruhnya untuk bersabar. Perundungan itu datang dari para pemain. Sayangnya ada sekelompok pemain di sana yang belum bisa menerima Arda. Mereka adalah pemain dengan ego yang sangat tinggi, ujarnya. Marc Casado pertimbangkan hengkang ke Arab Saudi. Gelandang Barcelona, Marc Casado adalah salah satu pemain yang bersinar musim lalu. Namun musim ini terbukti agak lebih sulit bagi sang pemain berusia 22 tahun ini yang telah kehilangan tempat di tim utama. Karena itu ia akan mempertimbangkan untuk meninggalkan klub musim panas ini. Casado juga terbuka terhadap gagasan pindah ke Arab Saudi
Ia telah menyewa agen Jorge Mendes awal musim ini, dan agen asal Portugal itu memiliki hubungan yang kuat dengan Arab Saudi. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys! Drama VAR bikin Hansi Flick murka. Momen kontroversial terjadi saat gol Barcelona dianulir. Tim VAR membutuhkan waktu hampir 8 menit sebelum akhirnya memutuskan gol tersebut tidak sah. Menurut Flick, penundaan selama itu merusak ritme pertandingan. Ia merasa tidak ada pelanggaran maupun offside yang terlihat jelas. Flick menilai keputusan tersebut terkesan dipaksakan. Ia juga menyayangkan minimnya komunikasi dari perangkat pertandingan. Remontada? Ya atau tidak? Pelatih Hansi Flick menegaskan keyakinannya bahwa Barcelona masih memiliki peluang. Optimisme tersebut didasari kepercayaan tim terhadap kemampuan mereka untuk bangkit dan meraih kemenangan di kandang, meski sebelumnya harus menelan kekalahan telak 0-4. Pentingnya peran Rafinha. Peran Rafinha terbukti sangat krusial bagi Barcelona musim ini. Dari 6 kekalahan yang dialami Barca, 5 diantaranya terjadi saat Rafinha tidak tersedia untuk pelatih Hansi Flick. Statistik semakin menegaskan dampaknya. Presentase kemenangan Barcelona mencapai 91% saat Rafinha bermain. Sementara angka tersebut turun menjadi 60% ketika ia absen. Angkat topi buat Simeone. Hanya ada satu nama, yakni Diego Pablo Simeone. Sejak 23 Desember 2011, ia telah menjabat sebagai pelatih kepala Atletico Madrid. Lebih dari 15 tahun bersama Atleti, Simeone tetap menunjukkan semangat, dedikasi, dan intensitas yang sama, menjadikannya simbol loyalitas dan identitas klub. Tanggapan MU soal komentar kontroversial Sir Jim Ratcliffe. Manchester United angkat bicara soal komentar kontroversial sang pemilik Sir Jim Ratcliffe. Pihak klub menegaskan komitmennya soal kesetaraan dan keberagaman. Dalam wawancara dengan Sky News, Ratcliffe menyoroti kondisi Inggris yang menurutnya kini dipenuhi imigran. Ia menilai hal itu mengganggu ekonomi negara. Persaingan gelar dijamin panas hingga akhir. Ambisi Arsenal untuk kembali menjauh di puncak klasemen Premier League harus ditunda. Bertandang ke markas Brentford, The Gunners hanya mampu bermain imbang. Hasil ini membuat keunggulan Arsenal di puncak klasemen terpangkas menjadi 4 poin atas Manchester City. Dalam fase krusial perebutan gelar, 1 poin terasa seperti kerugian bagi pasukan Mikel Arteta. Benjamin Sesko membidik kursi starter MU. Benjamin Sesko mulai mengetuk pintu utama skuad Manchester United.
Striker asal Slovenia itu tampil impresif dengan 5 gol dari 6 pertandingan terakhir setan merah. Setelah laga kontra West Ham, Carrick tak ragu melontarkan pujian kepada Šeško. Ia menyoroti kualitas penyelesaian akhir sang striker. Jika konsistensi terus terjaga, sulit bagi Carrick untuk terus menempatkan Šeško di bangku cadangan. Statistik dan momentum kini berbicara jelas. Michail Antonio mendekat ke Charlton. Mantan striker West Ham United, Michail Antonio, sedang dalam pembicaraan dengan Charlton Athletic mengenai kemungkinan kembalinya ke dunia sepak bola. Penyerang tersebut belum bermain secara kompetitif di Inggris sejak Desember 2024 setelah kecelakaan mobil yang menyebabkan patah tulang kaki multiple. Bintang Liga Primer ini tolak kesempatan tampil di Piala Dunia. Pelatih Skotlandia Steve Clarke mengkonfirmasi bahwa penyerang Newcastle United Harvey Barnes menolak kesempatan membela Tartan Army di Piala Dunia 2026. Sang pemain memilih untuk terus memperjuangkan tempatnya di skuad Inggris meski persaingan sangat ketat. Kali ini saya bisa mengatakan dengan pasti Harvey akan berkonsentrasi mencoba bermain untuk Inggris. Dia tidak akan datang ke Skotlandia, ujar Clarke. Harapan putra legenda balikan dengan Inter Milan. Alexander Stankovic selaku putra legenda Serbia Dejan Stankovic berharap bisa kembali ke Giuseppe Meazza dan berseragam Inter Milan. Pemain berusia 20 tahun itu saat ini berseragam klub Bruges, usai dilepas Nerazzurri pada musim panas 2025. Namun sebelum kembali ke Giuseppe Meazza, Stankovic paham dirinya harus tampil apik dan konsisten bersama klub Bruges. Syarat agar Niklas Füllkrug dipermanenkan Milan. Niklas Füllkrug harus berjuang ekstra keras untuk membuktikan kualitasnya agar bisa dipermanenkan oleh AC Milan di akhir musim nanti. Salah satu tantangan terbesar bagi pemain bertinggi 189 cm ini adalah memenangkan persaingan memperebutkan posisi starter. Ia dituntut untuk lebih klinis dalam memanfaatkan setiap peluang emas yang didapatkan di kotak penalti. Jaga kekompakan, Gattuso ajak skuad Azzurri makan malam. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso menggelar acara makan malam bersama para pemain Azzurri di Milano. Laga ini dilakukan oleh Gennaro Gattuso untuk menjaga kekompakan skuad menjelang laga krusial babak playoff Piala Dunia melawan Irlandia Utara. Ia memilih berkeliling mengunjungi para pemain di klub masing-masing. Gattuso sangat menghormati waktu istirahat para pemain di tengah ketatnya persaingan liga. Biaya yang harus disiapkan Roma untuk memulangkan Totti. Legenda AS Roma Francesco Totti dikabarkan semakin dekat untuk kembali ke klub dalam peran manajemen. Laporan menyebutkan Giallorossi harus merogoh kocek sekitar 1 juta euro per tahun untuk sang pangeran Roma dengan opsi peran sebagai direktur teknis atau penasehat strategis. Spekulasi ini semakin menguat setelah Totti terlihat hadir di Stadio Olimpico baru-baru ini untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Bolonya perpanjang kontrak Castro hingga 2030. Bolonya telah mengumumkan kabar penting mengenai masa depan bintang muda mereka, Santiago Castro. Pemain asal Argentina ini resmi memperpanjang masa baktinya dengan klub hingga Juni 2030. Kontrak baru ini menjadi langkah strategis Bolonya dalam mempertahankan salah satu talenta terbaiknya di Serie A. Perburuan Scudetto Serie A masih terbuka lebar. Fabio Capello menegaskan persaingan gelar Serie A belum usai dan memperingatkan Inter serta Juventus
akan ancaman Milan dan Roma, menepis pesimisme Conte pasca kekalahan Napoli. Meski mengakui bahwa Inter bermain dengan sangat baik, Capello menekankan bahwa musim ini masih menyimpan banyak kejutan dan tikungan tajam. Ia secara khusus menyoroti peningkatan performa yang stabil dari AC Milan di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Simeone sanjung Julian Alvarez. Atletico Madrid tampil gemilang dengan kemenangan telak 4-0 atas Barcelona dalam leg pertama semifinal Copa del Rey. Pelatih kepala Diego Simeone tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Simeone menyoroti kembalinya Julian Alvarez yang berhasil mengakhiri paceklikulnya. Pelatih asal Argentina ini sangat senang dengan penampilan Alvarez. FIFA ancam Athletic Club dengan embargo transfer. Athletic Club yang dikenal dengan kebijakan transfer uniknya kini menghadapi tantangan besar. Klub asal Baske ini tercatat dalam daftar larangan registrasi FIFA yang bisa menghambat aktivitas transfer mereka hingga 2028. Jika hal ini terjadi, Los Leones tidak bisa mendaftarkan pemain baru pada jendela transfer musim panas 2026 dan 2027 serta Januari mendatang. Syarat mutlak Real Madrid untuk Alvaro Arbeloa. Alvaro Arbeloa menghadapi ujian terbesar dalam karir kepelatihannya di Real Madrid. Ada kemungkinan Arbeloa tidak akan bertahan hingga musim 2026-2027 jika gagal mempersembahkan trofi musim ini. Artinya, masa depannya ditentukan dalam hitungan bulan. Situasi ini memperjelas bahwa kursi pelatih Real Madrid bukan tempat untuk proses panjang. Bek Jerman terbuka gabung Real Madrid. Bek Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck tengah masuk pantauan Barcelona. Namun sosok asal Jerman belakangan disebut terbuka untuk merapat ke Real Madrid. Kebetulan Los Blancos juga tengah membidik bek tengah baru. Sang pemain memiliki kisaran harga di angka 50 juta euro dan angka itu jelas bukan masalah untuk Madrid. De Zerbi cabut, Marseille halangi sosok lain pergi. Marseille baru saja berpisah dengan Roberto De Zerbi. Direktur olahraga tim, Mehdi Benatia, juga ingin angkat kaki dari Stade Velodrome. Namun Les Olympians menahan potensi cabutnya sosok asal Maroko dari selatan Prancis. Benatia memang bukan kali ini saja mengajukan pengunduran diri. Bulan lalu ia sempat mengajukan hal yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, ia masih tetap ada di jajaran direksi Marseille sebagai direktur olahraga klub. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!